Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jona kita. Dan kali ini di edisi Jumat, kita akan membahas tentang sebuah zona yang paling dekat mungkin dalam kehidupan kita. Nah, kita akan membahas tentang sosok laki-laki atau kelaki-lakian seseorang. Di sini kita akan membahas laki-laki sejati dalam literasi Islam, yang mana kita akan membahas seorang laki-laki yang telah mencontohkan sebenarnya awalnya laki-laki sejati itu seperti apa dan harus bagaimana. Nah, ini kita angkat dari kisah Nabi Adam alaihissalam, yang mana dalam konteks pemahaman Islam, Nabi Adam itu adalah nenek moyang dari seluruh umat manusia yang pada penciptaannya itu ya sungguh sangat indah, peristiwa yang betul-betul kalau di umat Islam itu harus diimani. Nah, berangkat dari judul kita tadi, laki-laki sejati dalam literasi Islam, salah satunya adalah Nabi Adam alaihissalam. Mengapa zona kita mengangkat kisah ini? Karena memang ada makna tersirat dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Adam adalah nabi yang pertama kali Allah ciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, dan merupakan manusia pertama kali yang Allah ciptakan. Bahkan Allah memerintahkan seluruh makhluk untuk tunduk dan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi seluruh makhluk itu diperintahkan untuk tunduk dan sujud karena memang Nabi Adam itu adalah manusia yang diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Walaupun akhirnya makhluk yang disebut dengan iblis itu termasuk makhluk Allah juga yang enggan untuk sujud dan akhirnya menjadi musuh umat manusia sampai akhirnya nanti bumi ini ada atau sampai hari kiamat. Iblis, syaitan dan segala macam kolega-koleganya itu adalah musuh umat Islam, musuh manusia yang nyata. Dan setelah itu Nabi Adam alaihissalam akhirnya memohon kepada Allah agar diberikan seorang pendamping di dalam surga. Jadi Nabi Adam ini diciptakan lalu ditempatkan bersemayam di surga. Nah, di sela-sela proses atau cerita Nabi Adam ini meminta seorang pendamping. Dari mana akhirnya Nabi Adam itu meminta pendamping atau pasangan lah gitu? Karena dia melihat ada 2 ekor burung yang bertengger tepat di hadapannya, dan dia merasa bahagia melihat sepasang atau 2 ekor burung yang sedang ya bertengger kan gitu. Jadi dia merasa, lalu burung aja ada pasangannya, kenapa saya tidak? Lalu dari situlah Nabi Adam akhirnya meminta kepada Allah agar ia diberikan pasangan. Lalu Allah mengabulkan permintaan Nabi Adam dengan menciptakan Hawa atau yang biasa kita kenal Siti Hawa, dan ini adalah juga nenek moyang dari umat Islam atau wanita yang pertama kali Allah ciptakan. Kalau tadi ada Nabi Adam alaihissalam sebagai laki-laki pertama kali yang diciptakan, lalu ini ada seorang Siti Hawa
wanita yang pertama kali Allah ciptakan. Lalu dari kisah ini lah laki-laki sejati dalam pandangan zona kita akan kita bahas. Nah, dari kisah antara Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Di mana dia? Seperti ini. Poin pertama adalah Nabi Adam membela Hawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal seperti kita ketahui bahwa Allah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati buah kuldi, namun Hawa dihasut oleh iblis atau setan agar memakan buah kuldi, dan Hawa juga merayu Nabi Adam agar mau mengabulkan keinginan Hawa. Nah, seperti ini. Iblis ini kan tidak mau bersujud kepada Adam, lalu dia meminta kepada Allah agar dia diberikan kebebasan untuk menggoda anak dan cucu Adam. Dan hari itu pertama kali iblis bertugas. Dan tugas pertama iblis, dan tugas itu diselesaikan dengan perfect, ialah dengan menggoda Siti Hawa. Karena apa? Karena ketika iblis ini menggoda Adam, tidak mampu iblis menggoda Adam alaihissalam. Lalu iblis menggoda siapa? Menggoda Siti Hawa, kekasih Nabi Adam alaihissalam. Ketika iblis berhasil menggoda Siti Hawa dengan segala macam godaan, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari depan, dan dari belakang, begitulah godaan setan tadi atau iblis tadi, maka Hawa pun tergoda. Lalu ketika Hawa tergoda, Hawa pun akhirnya merayu Nabi Adam. Ya, Hawa sebagai kekasih ya merayu Adam agar, ayo nih, aku ingin makan buah kuldi. Maukah engkau mengambilkannya untukku? Seraya Hawa berkata kepada Adam. Adam menyampaikan bahwa jangan, karena memang Allah bukan hanya melarang kita untuk memakannya, tapi mendekati buah kuldi pun tidak. Allah tidak membenarkan itu. Ya, ketika seorang kekasih meminta kepada kekasihnya, ya begitulah proses akhirnya. Nabi Adam pun terbujuk rayu dengan rayuan Hawa tadi. Lalu akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa ini memakan buah kuldi padahal Allah sudah melarangnya. Lalu Allah pun marah sehingga Nabi Adam pun maju seraya berkata, "Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kesalahan dan dosa Hawa atau kekasihku, hukum saja aku." Adam berkata seperti itu. Itu adalah pembelaan kekasih kepada kekasihnya. Itu adalah pembelaan seorang suami kepada istrinya, seperti itu ya. Di hadapan Allah itu, seorang suami atau seorang laki-laki itu harus maju. Aku saja ya Allah, jangan kekasihku. Aku saja ya Allah, jangan istriku. Nah, dari kisah itu, ya kita sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang suami tentunya, kita harus maju di depan dalam segala keadaan. Apakah itu berhadapan dengan dunia, atau itu berhadapan dengan Allah sekalipun, maju, hadapi. Sama halnya seperti ketika seorang suami telah mengucapkan ijab kabul, ya di situ sebenarnya secara tidak langsung, sederhananya laki-laki ngomong, segala hal tentang wanita ini sudah menjadi tanggung jawab saya. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya, ini akan menjadi tanggung jawab saya. Luar biasa itu ijab kabul. Nah, mungkin seperti itulah, ada kaitannya mungkin ya. Lalu
Ketika Allah sudah marah, Allah murka, Nabi Adam memohon ampunan, memohon maaf atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang Hawa lakukan. Allah pun menghukum Nabi Adam dan Hawa. Hukumannya tidak main-main. Hukumannya adalah diusirlah kasarnya ya. Diusirlah Nabi Adam dan Hawa ini turun ke bumi, diturunkan. Setelah sudah diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surga yang hari ini kita sebagai umat akhir zaman yang berusaha sekuat tenaga agar masuk surga, awal mulanya nenek moyang kita Adam dan Hawa diusir dari surga, diusir, diturunkan ke bumi. Dan sampai di bumi pun mereka dipisahkan dengan sangat jauh. Satu entah di mana, satu entah di mana. Kalau kita baca riwayatnya cukup jauh. Tapi apa makna yang bisa diambil ketika Allah memberikan hukuman kepada dua insan manusia ini, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa? Adakah riwayat dan cerita yang mengatakan bahwa Adam ini marah kepada Hawa? Tidak, tidak ada. Bahkan ketika hukuman itu berlangsung ya, Hawa dan Nabi Adam alaihissalam ini uh, sendirian di sudut dunia, bumi, sendirian di bumi sebelah. Ya, seraya memohon ampun kepada Allah, memohon dipertemukan kembali. Dan ketika Nabi Adam dan Hawa ini bertemu, apakah Adam marah kepada Hawa? Kalau kita nih biasanya, kamu, karena kamu ini kita sampai diusir dari surga. Mungkin ya, kalau kita manusia biasa. Tapi Adam tidak. Ketika bertemunya dua kekasih ini, mereka bertemu dengan dengan luar biasa perjuangannya, pertemuan yang diidam-idamkan, yang didam-dambakan selama ini. Bertemu dari kejauhan sudah terlihat kebahagiaan, air mata bercucuran. Kalau kalau kita di posisi itu, kita tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata yang pantas atau yang bisa mewakili rasa rindu tadi, pertemuan itu, perjumpaan itu kawan-kawan. Bertemu, berpelukan, namun Adam tidak pernah marah kepada Siti Hawa, bahwa karena rayuannya lah tadi mereka akhirnya diusir dari surga. Nah, berangkat dari judul kita yang tadi adalah laki-laki sejati dalam literasi Islam. Ya, hikmahnya yang dapat kita ambil dari kisah ketika Hawa berbuat kesalahan kepada Nabi Adam sampai kehilangan surga, namun Nabi Adam tetap memaafkan Hawa dan tetap mencintai Hawa hingga akhir hayatnya. Jadi sebenarnya dari kisah ini ya, laki-laki sejati itu sebenarnya harus memiliki maaf yang lebih besar dari kesalahan wanitanya. Nah, Hawa telah menghilangkan atau telah membuat Nabi Adam kehilangan surga. Itu kesalahan yang kalau kita lihat di konteks yang hari ini, itu udah fatal banget itu. Kita sholat, beribadah, berbuat baik untuk mendapatkan surga, namun karena rayuan Hawa tergoda dengan rayuan setan atau iblis tadi, maka Adam kehilangan surga, kawan-kawan. Surga yang sangat indah, sangat istimewa dan apapun ada di sana. Adam kehilangan itu, tapi Adam alaihissalam tidak memarahi Hawa, tidak pernah membenci Hawa. Malah Adam mencintai Hawa sampai akhir hayatnya. Sampai dia melahirkan anak-anak yang begitu banyak yang menjadi cikal bakal umat manusia sampai hari ini. Ya, hikmahnya adalah hadirkan maaf yang lebih besar dari kesalahan kekasihmu, istrimu. Kan seperti itu. Lalu, apa kabar hari ini ketika seorang
kekasih atau seorang istri melakukan kesalahan, apa yang suami-suami bakal lakukan? Apa yang laki-laki akan bakal lakukan? Apakah dia akan menerima? Apakah dia tidak menerima? Kalau kita angkat dari kisah yang ini tadi, seharusnya kita harus menghadirkan maaf yang lebih besar dari kesalahan pasangan kita. Kita harus menghadirkan hati yang lebih luas daripada samudera untuk menerima kesalahan dari istri kita, dari pasangan kita atau kekasih kita. Ya berangkat dari ini tadi, Adam saja yang kehilangan surga gara-gara kesalahan memakan buah kuldi, yang mana sebelum memakan buah kuldi itu Adam dirayu oleh Hawa, Hawa tergoda oleh setan, tapi Adam tetap memaafkan Hawa. Masya Allah. Nah, itulah yang kita angkat atau yang kita bahas, salah satu laki-laki sejati dalam literasi Islam. Ada beberapa kisah lagi nanti yang akan kita ceritakan atau kita sampaikan dalam pandangan official zona kita. Jadi dalam cerita ini, apabila ada sesuatu hal yang tidak berkenan atau tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan pemahaman kawan-kawan di luar sana, ya saya mohon maaf, tapi tujuannya adalah ingin memberikan sebuah gambaran bagaimana luasnya maaf itu, bagaimana sejatinya seorang laki-laki dari kisah Nabi Adam itu, karena tanpa ada kata maaf atau tanpa hati yang luas, mungkin Adam tidak akan pernah memaafkan Hawa, karena gara-gara rayuan dari kasihnya tadilah sehingga Adam kehilangan surga. Surga yang hari ini kita inginkan, teman-teman sekalian. Jadi akhir kata, semoga tayangan ini bermanfaat dan semoga kita sebagai laki-laki bisa mendapat hikmah dari kisah bagaimana hebatnya, bagaimana betapa lebih besarnya cinta, kasih dan sayang Nabi Adam alaihissalam kepada Hawa daripada kesalahan yang dilakukan oleh Hawa. Maka maaf yang diberikan oleh Adam juga tidak jauh, tidak kalah lebih besar daripada kesalahan ini tadi. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita menjadi laki-laki, suami yang memiliki kekuatan untuk memaafkan, memiliki ketahanan untuk menerima kesalahan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.